Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini, Pak Anton ingin melanjutkan materi mengenai proses-proses perundingan yang dilalui oleh bangsa Indonesia kepada Belanda dalam rangka proses kemerdekaan Indonesia. Namun sebelumnya, Pak Anton akan mereview materi sebelumnya, yaitu mengenai sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, sikap pemerintah Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia yang pertama, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa? Karena Belanda menganggap proklamasi itu adalah sepihak dari bangsa Indonesia, sehingga mereka tidak mengakui kemerdekaan itu. Kemudian yang kedua, pemerintah Belanda mengadakan agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Nah, bentuk dari pemerintah Belanda tidak mengakuinya adalah mereka mengirimkan agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947. Yang ketiga, Belanda juga mengirimkan agresi militer 2-nya pada 1948. Padahal kan dalam rentang waktu itu antara Indonesia dan Belanda itu kan sudah ada komunikasi, sudah ada upaya diplomasi. Tapi kalian nanti akan melihat bagaimana pemerintah Belanda lebih mengedepankan kekuatan militer daripada hasil kesepakatan atau perundingan. Pengingkaran perundingan oleh Belanda menguntungkan bagi Indonesia karena Indonesia mendapatkan simpati. Selanjutnya, setelah perundingan Linggarjati, Belanda kan tidak mengikuti hasil perundingan tersebut, justru malah mengingkarinya. Belanda mengirimkan agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, dari sini terjadi baku tembak sehingga masuklah ke tahap perundingan selanjutnya, yaitu Perjanjian Renville. Kenapa dinamai Perjanjian Renville? Karena memang perjanjian ini diadakan di kapal Amerika Serikat Jadi Amerika Serikat di sini sudah terlibat ini sebagai penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat memberikan fasilitas berupa kapal supaya antara Indonesia dan Belanda bisa menghasilkan keputusan. Nah, hasil keputusan inilah yang disebut dengan Perjanjian Renville. Perjanjian ini berlangsung dari tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Sebagaimana saya katakan, di atas kapal geladak Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priuk, Jakarta. Isi Perjanjian Renville antara lain, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya. Nah, kita lihat hasil dari perjanjian ini luas wilayah Indonesia bisa ditandai dengan warna merah Itu adalah wilayah Republik Indonesia, bisa dilihat menjadi sempit wilayah kita, tetap bangsa kita terugikan dengan hasil perjanjian ini Kan sebagaimana saya jelaskan, dampak perundingan ini kan di dalam negeri menimbulkan gejolak menimbulkan protes keras beberapa kecewa dengan hasil perundingan ini seperti gejolak yang terjadi di Madiun pemerintahan PKI Madiun. Itu juga selain ideologi juga menolak hasil perjanjian ini. Juga di Jawa Barat Kartosuwiryo juga kecewa terhadap hasil perundingan ini. Nah, kita lihat warna biru biru abu-abu ini Dutch Found negara. Jadi warna abu-abu ini merupakan wilayah yang diduduki oleh pemerintah Belanda. Bisa kita lihat ada negara Sumatera Timur kemudian negara Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Kemudian yang warna ungu kita bisa lihat itu wilayah pendudukan militer konsentrasi militer Belanda. Kemudian wilayah-wilayah lainnya ini warna warna telur ini warna biru telur. Ini adalah wilayah yang di luar kontrol wilayah Belanda. Ini kebanyakan daerah-daerah kerajaan-kerajaan di mana memang kontrol dari
pasukan Belanda ini tidak ada di sana atau tidak kuat. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 1948, pemerintah Belanda juga melakukan agresi yang kedua kalinya, ya, yang dinamai dengan Operasi Gagak kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Belandanya Operasi Kraai, ya. Dan diawali dengan menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada waktu itu, sehingga tokoh-tokoh kita tertangkap, ya, Insinyur Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim tertangkap dan diasingkan di Bukit Tinggi. Namun sebelumnya pemerintah Indonesia juga sudah mengirimkan telegram kepada Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan negara darurat, ya, pemerintah darurat Republik Indonesia. Bisa dikatakan ini adalah masa-masa paling kritis, ya, Republik Indonesia, ya, masa-masa paling kritis, ya, negara Indonesia, karena di sini Belanda benar-benar ingin menghapus peta Indonesia dari dunia, sehingga tidak perlu nanti ada perundingan kembali. Belanda juga mendesak Dewan Keamanan PBB agar mengukuhkan bahwasanya wilayah kita ini adalah penuh milik Belanda. Makanya nanti kalau kalian baca lagi di situ, pada masa agresi militer 2 ini kan terjadi yang namanya serangan 1 Maret, ya. Ini kan dalam rangka apa? Menunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia itu masih ada. Dan pada masa ini pula kemudian lahirlah perjanjian selanjutnya, yaitu Perjanjian Rum-Royen, ya, sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari nama masing-masing delegasinya, yaitu kalau dari Indonesia namanya Muhammad Rum, kalau dari Belanda namanya Van Rooyen, ya. Nah, perundingan ini juga sudah melibatkan negara-negara luar, ya, seperti Amerika, PBB, ya, PBB sudah mulai melirik Indonesia, sehingga dari perjanjian Rum-Royen inilah, ya, Indonesia berlanjut ke perjanjian selanjutnya, yaitu Konferensi Meja Bundar. Kita akan lihat apa saja isinya dari hasil dari perjanjian Rum-Royen. Yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, Indonesia bekerja sama mengembalikan keamanan. Belanda menyetujui pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Belanda menghentikan operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagian dari NIS, ya. Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia secara utuh dan tak bersyarat. Belanda memberikan semua hak kekuasaan dan kewajiban pada Indonesia. Belanda segar mungkin mengadakan KMB antara Indonesia dan Belanda, dan Indonesia harus menghadirinya. Nah, ini kan kalau dilihat perjanjian Rum-Royen ini adalah langkah maju, ya, Republik Indonesia menuju kepastian, ya, karena kan memang Belanda masih terus begitu. Nah, ini langkah maju meskipun pada waktu itu, ya, tidak seperti sekarang, belum ada negara kesatuan, ya, baru masih RIS, ya, RIS itu kan juga akan diperjuangkan menjadi RIS, ya. Tapi ini adalah sebuah langkah kemajuan dari Indonesia itu hampir dihapus, ya, ketika agresi militer 2, kemudian dunia internasional mengecamnya, kemudian Amerika kemudian terlibat, dunia internasional juga terlibat, PBB juga terlibat, akhirnya Indonesia bisa dikatakan hampir sejajar, ya, dalam perundingan dengan pemerintah Belanda, dan akhirnya perjanjian Rum-Royen ini adalah kunci, ya, jalan ketika Indonesia berlanjut ke perundingan selanjutnya, yaitu perundingan KMB. Dan dari KMB itulah nanti hasilnya kita akan lihat Indonesia salah satunya adalah berbentuk RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Dan ini adalah sebuah kemajuan meskipun masih ada campur tangan atau unsur-unsur Belanda di situ. Wilayah Indonesia belum utuh, ya, seperti saat ini. Karena salah satu hasil kesepakatan dari perjanjian KMB adalah wilayah timur, ya, Irian Barat itu kan masih harus dibahas 1 tahun kemudian. Dengan kata lain, belum dikuasai Indonesia alias masih dikuasai oleh pemerintah Belanda. Jadi kalian bisa melihat nih evolusi, ya, jatuh bangun pemerintah Indonesia sejak dari awal komunikasi perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, Rum-Royen, kemudian juga dinamika yang terjadi di Indonesia. Ada yang sepakat dan tidak sepakat terhadap sebuah perjanjian. Ini adalah sebuah upaya bangsa Indonesia untuk menegaskan diri menjadi suatu negara yang berdaulat.
Baik, untuk penjelasannya mengenai perjanjian-perjanjian dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya Pak Anton akan mengakhiri pertemuan ini ya dengan menutupnya dengan bab ya bisa dikatakan sub terakhir ya, yaitu perjanjian konferensi meja bundar. Jadi sebelum masuk ke bab 2 ya mengenai teknologi di Indonesia, nanti kita akan bahas satu persatu atau kalian mungkin bisa menanyakan hal-hal yang belum kalian jelas ya di bab pertama sejarah peminatan ini ya, karena memang pembahasannya cukup banyak. Baik, itu saja dari Pak Anton, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.